Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kau masih memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami, ibadah pagi lawatan Tuhan. Kau berkati jalannya ibadah ini agar berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Kau berkati juga yang akan memberikan firman-Mu, Kau pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes, haleluya. Yesus selalu Maha Dahsyat. Kita akan mulai ibadah kita dengan semangat yang baru, dengan hari yang baru. Kita akan angkat satu pujian yang akan memberkati kita semua. Haleluya. Berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kiranya Tuhan mau sucikan, kuduskan kami, dan firman yang boleh kami dengar kiranya boleh menjadi rema, memberikan kami kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bungkus tutup kami dengan kuasa darah Yesus, pagari dengan malaikat-Mu Tuhan, dan kami percaya dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu semua hanyalah berasal daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada awal minggu ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dibekali dulu. Kita akan membuka di dalam Kejadian 24 ayat 1. Kejadian 24 ayat 1 saya akan bacakan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi saya bacakan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan saya akan memberi judul renungan saya pagi hari ini adalah menikmati berkat dan anugerah dari Allah. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar bahwa diberkati dalam segala hal itu apa sih gitu ya? Mungkin ada yang berkata bahwa diberkati dalam segala hal itu memiliki harta yang banyak, hidup dalam kelimpahan, memiliki kesehatan yang baik, memiliki keluarga yang baik, memiliki damai sejahtera, sukacita, dan lain-lain. Tapi seringkali di dalam lingkungan kita, di sekitar kita sering melihat ya, ada orang-orang yang masih muda tapi sudah memiliki harta yang berlimpah. Kalau kita lihat kok kayaknya hidupnya enak gitu. Tapi apakah dia bisa menikmatinya? Nah, ada yang tidak bisa menikmatinya dari muda sampai tua, dia hidup dalam gelimang harta, tapi dia tidak bisa menikmatinya karena apa? Mungkin kesehatannya tidak memungkinkan, dia mau makan apa nggak bisa, padahal dia punya uang untuk bisa mendapatkannya. Mungkin dia ingin jalan-jalan, tidak bisa, mungkin dia sakit gitu, mungkin dia kena darah tinggi, stroke gitu ya, jadi nggak bisa menikmati. Atau mungkin dia hidup dalam ketakutan, dia tidak memiliki damai sejahtera, padahal secara manusia kita melihat dia hidup dalam kemewahan. Dan ada juga orang-orang yang di sekitar kita lihat sudah bekerja keras dari muda sampai tua, dia bekerja keras tapi tidak kunjung memiliki harta. Jangankan harta gitu ya, untuk sehari-hari pun dia nggak cukup, hidupnya dalam kekurangan gitu. Jadi mau dibilang diberkati Tuhan dalam segala hal, dia tidak masuk dalam golongan itu. Jadi golongan yang tadi memiliki harta yang banyak tapi tidak bisa menikmatinya itu karena mungkin kesehatannya atau keluarganya berantakan dan lain sebagainya. Juga ada lagi golongan yang bekerja keras dari muda sampai tua tapi tetap kekurangan. Nah, dia tidak bisa hidup dalam berkat Tuhan gitu ya, dan tidak ada damai sejahtera. Dan ada juga orang yang kita lihat tidak punya harta, tidak hidup dalam kemewahan, tapi dia kelihatan berbahagia gitu ya. Kita juga nggak tahu apakah itu benar-benar dia berbahagia, dia penuh damai sejahtera, kita juga nggak tahu. Nah, itu ada beberapa golongan orang di sekitar kita yang hidupnya kita lihat tidak seperti Abraham, diberkati dalam segala hal sampai tua dan lanjut umur. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa tidak semua orang dapat menikmati berkat dan anugerah dari Allah gitu. Saya percaya kita semua pasti ingin hidup seperti Abraham, amin. Diberkati Tuhan sampai lanjut umur gitu ya. Diberkati bukan sekedar diberkati, tapi diberkatinya berlimpah.
dalam segala hal. Nah, kalau kita ingin menikmati berkat dan anugerah dari Allah, kita dapat belajar hidup dari Abraham. Nah, mari kita belajar hidup seperti Abraham, yaitu saya mendapatkan ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Abraham. Yang pertama, taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana dan membawa Ishak ke sana. Nah, di sini kita lihat di ayat 6 langsung. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Nah, setelah itu di ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, jangankan kita menyembelih anak itu kalau orang yang waras ya, yang sehat jasmani dan rohaninya, pasti nggak akan mungkin sanggup. Jangankan menyembelih anak, melihat anaknya terluka pun pasti akan heboh. Anaknya sakit dikit udah pasti bingung dan segala macam ya. Nah, di sini kita lihat ketika Ishak, anak satu-satunya didapat dari usia yang sudah tua, Tuhan suruh persembahkan, Abraham taat. Nah, ini kita dapat belajar kepada Abraham bahwa taat dan setia kepada perintah Tuhan. Gitu, walaupun harus mengorbankan anaknya, Abraham tetap taat. Itu yang pertama. Yang kedua, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Abraham itu pokoknya percaya aja sama Tuhan. Kita lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kalau kita baca ini, itu Abraham nggak tahu sama Tuhan mau disuruh kemana. Kalau kita misalnya Gesti pergi ke pondok, saya tahu di pondok gede itu ada mall, ada pasar, ada segala macam. Situasinya saya tahu. Tapi ini Abraham, Tuhan bilang pergilah ke suatu negeri jauh dari sanak saudaramu, gitu ya. Abraham nggak tahu di mana nih Tuhan, tapi Abraham tidak mempertanyakan, Tuhan itu di mana? Saya kesananya bagaimana? Nanti di sana saya akan dapat apa gitu. Abraham tidak mempertanyakan itu kepada Tuhan. Karena Abraham yakin dan percaya bahwa hidupnya itu ada dalam tangan Tuhan. Itu kita bisa belajar dari Abraham untuk kita percaya. Jadi kadang percaya dan mempercayakan itu mungkin beda ya. Kalau percaya ya udah, misalnya saya percaya dia bisa melakukan itu, saya percaya dia mampu. Tapi dia belum tentu dia bisa mempercayakan hidupnya kepada orang yang dia bilang mampu melakukan itu gitu ya. Tapi di sini Abraham mempercayakan. Jadi Tuhan suruh ke sana, ya udah pergi, walaupun dia nggak tahu akan terjadi apa di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Jadi Abraham itu memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-8 dan 9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi dengan iman, jadi dibilang Abraham dengan iman gitu dia berangkat jadi ke negeri yang dijanjikan. Jadi dia seorang asing di negeri itu, tapi Abraham itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan suruh gitu ke sana. Jadi sini kita belajar bahwa untuk hidup kita ingin seperti Abraham sampai tua dan lanjut umur, diberkati dalam segala hal gitu ya. Tapi apakah kita sanggup gitu? 3 hal Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak minta yang tidak ada pada kita. Ya, mungkin kita merasa siapa sih saya tidak punya apa-apa. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan? Yaitu kita punya ketaatan, punya kesetiaan, kita punya iman kepada Tuhan. Tuhan tidak minta yang spektakuler, Tuhan tidak minta yang aneh-aneh. Tuhan hanya minta kita taat dan setia, mempercayakan hidup kepadanya, dan miliki iman yang kuat kepada Tuhan. Hanya itu ya Bapak Ibu Saudara yang menjadi kunci Abraham diberkati Tuhan dari sampai tua, sampai lanjut umur, diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi saya percaya ketika kita mau belajar hidup seperti Abraham, hanya 3 hal ini sederhana, bahwa kita taat dan setia, percaya sepenuhnya, dan miliki iman yang kuat. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dan memberikan kami kekuatan untuk tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan, serta mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang berlimpah ketika kita mau taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari-hari yang akan kami lalui adalah hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari-hari yang penuh dengan kemenangan, dan hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, mulia, dan ajaib. Terima kasih Bapa, sepanjang hidup kami ini kami hanya berserah kepada-Mu, dan ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Apapun yang Kau berikan selalu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin.